semuanya, sebelum memulai renungan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah dibangunkan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami baca dan juga kami dengar bisa bermanfaat bagi kami semua. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hiduplah dalam kasih dan damai. Dan bacaan pada pagi hari ini adalah 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 yang isinya, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Pertengkaran senantiasa mewarnai kehidupan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan arti pertengkaran adalah percekcokan. Pertengkaran bisa berawal dari berbagai sebab yang biasanya dimulai dengan perselisihan akan hal kecil. Hubungan manusia yang rusak karena pertengkaran digambarkan seperti pecahnya bendungan karena tekanan air yang besar. Pecahnya bendungan dimulai dari sebuah lubang air yang kecil. Aliran air yang kecil dan terus mengalir akan melahirkan pancaran air yang besar dan menghancurkannya. Kalau kita mengamati konflik-konflik yang terjadi, mulai dari lingkup yang kecil, antar teman, antar saudara, bahkan antar bangsa, biasanya yang menjadi pemicu adalah hal kecil yang tidak segera diselesaikan dengan baik. Surat Petrus ini adalah surat yang sangat khas dengan gaya pastoralnya. Tujuannya untuk menyemangati orang-orang Kristen dalam menghadapi masalah dan krisis yang menyerang kehidupan sehari-hari. Ayat 8 dengan jelas menyebutkan gaya hidup pengikut Yesus bukanlah pertengkaran, melainkan saling menaruh simpati dan mengasihi satu sama yang lain. William Buckley menyebutkan bahwa simpati dan keegoisan tidak bisa bersama-sama. Selama si aku adalah hal yang terpenting dalam dunia ini, tidak bisa ada simpati. Simpati tergantung pada kerelaan untuk melupakan diri sendiri dan mengidentikan diri sendiri dengan rasa sakit dan kesedihan dari orang-orang lain. Simpati datang pada hati pada waktu Kristus memerintah di sana. Bagaimana kita menjalani hidup selama ini? Apakah masih sering diwarnai percekcokan dengan anggota keluarga, saudara dalam persekutuan, dengan tetangga di tengah masyarakat luas? Percekcokan yang tidak sehat, yaitu apabila frekuensinya dan intensitasnya tinggi, itu bukan lagi menjadi bunga dalam kehidupan, melainkan benalu yang bisa mematikan. Jelas ini tidak baik untuk tumbuh kembang sebuah persekutuan. Berhentilah secepatnya sebelum pertengkaran itu menjadi tidak terkendali. Ego, keangkuhan, sikap tidak mau kalah pun bisa menimbulkan pertengkaran. Jika kita terbiasa untuk lekas emosi, mudah naik pitam untuk hal-hal yang sekecil apapun, sekarang saatnya untuk mulai belajar mengendalikannya. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan emosi, tapi kita bisa memilih untuk mengendalikan respon kita. Gunakan alat-alat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, doa, dan firman-Nya. Meskipun sangat sulit untuk mengelola emosi, cara yang paling ampuh adalah singkirkan pandangan yang salah tentang emosi. Emosi berasal dari pikiran kita sendiri. Perlu diingat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Hati itu licik, yang bisa memahaminya adalah Tuhan sendiri. Kedua adalah berpikiran dengan benar tentang emosi. Tuhan menggunakan emosi kita untuk membawa kemuliaan baginya. Tuhan menggunakan emosi untuk mendekatkan kita kepadanya. Tuhan menggunakan emosi untuk menunjukkan bahwa kita manusia butuh pensucian diri. Tuhan juga menggunakan emosi sebagai indikasi bahwa manusia perlu melihat dirinya lebih dalam lagi.
Yakinlah bahwa kita dilengkapi dengan kebutuhan untuk membentuk kehidupan yang baik. Pada 2 Petrus 1 ayat 3, kuasa ilahinya telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk kehidupan yang baik melalui pengetahuan kita tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Saat kamu memberikan semua hidupmu untuk Kristus, kamu telah ditutupi dengan Roh Kudus. Dia akan memberikan kamu bimbingan dan kebijaksanaan. Dia juga merupakan sumber kekuatan di balik doa dan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, doa hanyalah sekumpulan kata dan Alkitab hanyalah sebuah buku sejarah. Juga dalam pikiran kita masing-masing, mari kita tanamkan menghindari pertengkaran harus dilakukan secepatnya sebelum menjadi bola api yang menghanguskan banyak orang, termasuk kita sendiri. Hiduplah dalam kasih dan damai dengan sesama, semesta dan semua ciptaan Tuhan. Hiduplah dalam damai dengan semua orang, maka engkau akan berbahagia. Karena sudah selesai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami baca dan juga kami dengar bisa bermanfaat dan bisa juga kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.